Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Langsung saja tanpa basa-basi. Hari ini Om Bengawan menuntut Presiden Prabowo buat ganti 2 petinggi polisi. Siapa mereka? Yang pertama Jenderal Listio Sigit yang menjabat Kapolri, dan kedua adalah Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya. Ini harus bertanggung jawab atas meninggalnya Mas Afan Kurniawan, driver ojol yang kejadiannya tadi malam. Ini bukan perkara polisi gagal mengamankan penyampaian aspirasi rakyat, enggak. Menjaga keamanan. Namun genah ceto welo-welo aparat yang bikin orang kehilangan nyawa. Dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh 2 petinggi. Lo mau bagaimanapun, kedukaan itu mencerminkan pucuk pimpinan tertinggi aparatnya sudah gagal. Tidak bisa bekerja dengan baik, malah cenderung ngawur. Dalam penyebab meninggalnya driver ojol itu, dan ucapan salut sama respect mesti Om Bengawan omongkan atas masih bertahannya pendemo sampai saat ini. Sampai ini tadi malam Jumatan ini. Ya pas stepping ini nih. Kalau pencopotan Kapolri sama Kapolda tidak segera dilakukan, yo aku ngerti bakal kayak bagaimana ini. Semakin bergelombang tsunami demo di berbagai tempat daerah. Ada solidaritas ojol seluruh Indonesia akan terus mendengungkan upaya keadilan bagi masyarakat. Yang pasti demo dari kemarin itu gak putus loh, terus menerus ada. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang menggunting lipatan ini. Hati-hati ini, rakyat juga harus waspada ini. Ada pihak-pihak yang jahat yang mau mengambil keuntungan dari demo ini. Nah, dan demo itu gak berhenti. Mungkin ya sampai dini hari tadi. Nah, sekarang leren. Dilanjut para pendemo yang semalam gak ikut. Tapi akibat tindakan konyol pengemudi truk Brimob itu, bikin aksi massa sulit dibubarkan. Rakyat bisa sekuat itu loh. Rakyat itu sudah menyatu. Wah, siapa yang bisa mengalahkan? Bisa saling berganti demonya itu. Ya disebabkan daripada gak ikut demo, pilih nyari duit, tapi mau nyari di mana? Semuanya sudah terbuntukan. Wes do bingung golek nang ndi itu duit. Ya ikut demo aja. Untuk mencari keadilan. Sekali lagi Pak Prabowo, segera copot itu Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Dan Pak Prabowo juga harus hati-hati. Jangan-jangan ada yang mencari keuntungan dari peristiwa ini. Pak Prabowo harus sehat dan harus solid dengan seluruh jajarannya. Loh, para suami dan bapak pikirannya udah pada butek loh ini. Butek ini. Para pedagang butek ini, tertekan. Tiap hari itu keluarga diomelin bapak, diomelin ibu, diomelin anak dan sebagainya. Udah bosen dimintain duit sama anak-anak. Mau kasih gak ada duitnya. Gak mau dikasih, anak istri kebutuhannya gak terpenuhi. Banyak kejadian-kejadian ini sih seputar masyarakat. Mau utang, semua temannya belum pada dilunasi utangnya. Yang penting buat yang masih di lapangan. Pesan dari Om Bengawan nih, yang masih bertahan demo, tolong pada jaga diri. Jaga diri, jauhi provokasi. Sampaikan sesuatu yang benar, aspirasi itu yang benar. Ingat keluarga lo ya, ini termasuk di kawasan lain. Ini rencana jam 1 tadi, kayaknya di kota Surakarta, juga ada demo. Untuk mendemo markas Brimob. Dan saat Om Bengawan ini taping, sudah bergerak ke markas Brimob di kawasan Manahan sana. Ini tak lanjut lagi nih. Tentang tuntutan Om Bengawan nih. Dan juga tentang kematian Bung Afan. Pukul 11 tadi pagi,
almarhum dimakamkan. Dan yang melayat begitu luar biasa banyaknya. Nek ngerti gimana prosesi menuju pemakamannya. Nek aku sing dadi pejabat, pilih pamitan. Berisiko tinggi. Ini kayak semacam suratan dari ilahi. Pepeling, peringatan sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Harus tahu-tahu batas-batasnya. Jika masih ngeyel, gak mundur, wah ya bakalan terima sesuatu yang lebih menyedihkan. Ini Om Begawan bukan ngancem loh, bukan provokasi loh. Aku duku bukan siapa-siapa, dan apalagi malaikat, bukan itu. Ini tidak sekedar. Kalau Kapolri sama Kapolda tetap bertahan, tidak dicopot sama presiden, demo bakalan tetap berlangsung. Dan akan berhari-hari. Negara ini bisa chaos ini. Harusnya Pak Prabowo mengorbankan 2 pejabat tinggi Polri untuk mengamankan negara ini. Lebih sayang sama negara ini, lebih sayang sama masyarakatnya harusnya. Berjuta-juta masyarakat mengharapkan ketegasan Pak Prabowo sebagai presiden. Tidak itu saja perkaranya. Agar citra polisi sendiri tidak malah makin buruk. Loh, siang tadi beberapa masa masih tetap bertahan loh. Melanjutkan demo loh. Karena aku jadi keinget 98 itu. Tahun 1998 ketika Soeharto turun karena demo yang tidak berhenti. Satu-satunya cara buat menghentikan ini semua. Ini usulnya Om Begawan loh. Satu-satunya cara. Apa coba? Ya pejabat ya harus mundur. Kapolri dan juga Kapolda Metro Jaya. Nek enggak loh, ini perasaan massa bakalan sulit ditenangkan loh. Ini sudah beralih pada tuntutan bubarkan DPR ini. Ini sudah beralih ini. Lah kalau DPR dibubarkan dan sekarang ngurus negara sopo. Ini saya tidak belani DPR. Tetapi ini masalahnya adalah pejabat pemerintah itu harus tahu apa sih yang dimaui rakyat gitu. Ibarat kata, sudah ada korban nyawa loh. Jadi pemicu aksi solidaritas di mana-mana, di setiap daerah. Lihat gimana banyaknya orang yang antar ke pemakaman Mas Afan itu. Korban dilindes sama mobil Brimob tuh. Terus kayak tokoh saja. Siapa Mas Afan itu sebenarnya? Ketika dia jadi korban kebrutalan para aparat, ya akhirnya dia jadi pahlawan mendadak. Nah, meskipun ya siap membiayai keluarga yang ditinggal, itu nggak cukup Pak. Kepolisian nggak cukup hanya begitu, apalagi hanya meminta maaf. Ini masalah tekanan lagi gede loh ini. Isunya berkaitan sama situasi bangsa ini. Bukan peristiwa yang tanpa sebab. Atau murni accident alias kebetulan. Enggak. Presiden memang sudah mengeluarkan pernyataannya. Namun kayak biasanya normatif. Biasa-biasa aja. Saenenge. Mesti mau mengusut dan bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup keluarga Mas Afan. Itu enggak cukup. Kami butuh tindakan nyata. Pejabat yang jadi pimpinan pelaku penabrakan, nek ra mundur, yo diganti aja lah. Apa sih beratnya? Ini demi citra polisi dan demi ketenangan negara ini, Pak Prabowo harus mengambil sikap yang tegas. Itu bentuk presiden bertanggung jawab. Tunjukkan pembelaan pada rakyat kecil, Pak. Bukan melindungi anak buahnya. Apa yang dikatakan Pak Prabowo? Hidup nyawanya demi rakyat. Tunjukkan saat ini. Nek presiden nggak berani ganti Kapolri, pertanyaannya penting yang saya ajukan. Apa sih kendalanya? Apa sih beratnya? Masih takut dengan Pak Jokowi? Karena Kapolri orangnya Jokowi? Mungkin. Ini bukan menuduh. Buat ganti Jenderal Listio Sigit aja loh. Seberapa harganya tuh? Apa sehebat apa dia? Sampai jabatannya lama banget. Mencahin rekor Kapolri terlama itu. Lu besok Januari itu genap 5 tahun loh jadi Kapolri loh. Wah, ya presiden wae. Periodenya 5 tahun. Ngoyot bener ini. Dan jabatan aparat, baik di polisi maupun di militer, nek kesuwen mengakibatkan tongkat estafet mandek. Dan akhirnya banyak susuan dari bawah. Lagian prestasinya ya apa sih? Suka ngasih gebrakan apa Pak Listio Sigit ini? Ya mungkin ini bukan tuduhan ya, mungkin karena dia orangnya Jokowi, maka dipertahankan oleh Pak Prabowo. Tapi jangan Pak, apa yang dikatakan Bapak, nyawa pun diserahkan demi kebahagiaan, demi kesejahteraan rakyat, demi amannya rakyat. Maka Pak Prabowo harus tegas, ganti itu Kapolri sama Kapolda.
Metro Jaya. Apa tidak ada polisi yang sehebat atau malah lebih baik dari Pak Listio? Kan sikap kepala negara atau tak mau mundurnya Pak Kapolri itu mencerminkan mereka nganggap para jenderal bintang 3 lain itu kurang mumpuni. Itu bisa terjadi seperti itu anggapannya. Mbak kira nek ngene iki gak bikin institusi kepolisian tidak terpengaruh. Kalau yang di atas itu tidak segera diganti, yang di bawah su-suan Pak. Lihat nggak gimana pagi tadi? Mako Brimob Kuitang dipenuhi warga. Hingga marinir harus ikut jaga di sana. TNI Angkatan Laut harus menjaga. Ya semoga TNI Angkatan Laut marinir bisa bersama dengan rakyat. Menjaga, mengayomi rakyatnya. Agar tidak berbuat yang anarkis. Salut untuk marinir. Ini rakyat yang semula terpatik demo akibat ragusnya DPR. Tambahan fasilitas DPR. Joget-jogetnya DPR. Hati nurani DPR yang tidak tahu akan kesulitan rakyat sekarang tergeser pada ekses atau meninggalnya Mas Afan karena kebrutalan dari aparat Brimob. Irjen Asep Edi, Kapolda Metro kemarin sok-sokan memastikan aksi massal di Jakarta dijamin kondusif. Apanya ya kondusif? Kenyataannya kan enggak. Malah ada yang kehilangan nyawa, banyak korban, banyak yang luka-luka. Nek aparat keamanan dan ketertiban tidak mampu merealisasikan janjinya, yo ganti. Ini aparat loh, bukan rakyat biasa. Jika sampai keduanya tidak diganti, yo aksi-aksi tidak akan pernah surut. Ini Begawan tidak provokasi. Ini masukan bagi Pak Prabowo agar ketegasan ditegakkan. Agar masyarakat jadi aman, nyaman, tenang. Dan tidak ada keberlanjutan demo-demo yang akan terjadi di beberapa daerah. Lu bilang perlu loh. Dan Kor Brimob mundur juga nggak masalah. Sebab anak buahnya yang cara menangani pendemo itu tuh ugal-ugalan. Dan mau siapapun nyalahkan pendemo. Menurut Begawan tuh keliru. Pendemo itu dilindungi undang-undang. Hak menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemimpin, ke pemerintah. Itu dilindungi undang-undang. Dan harusnya aparat kepolisian itu bersama rakyat. Mengayomi, menjaga, melindungi. Dan juga harus mengawal. Ora sebaliknya malah digebuki. Oke lah, mereka demo di luar waktu yang diatur undang-undang. Namun itu kesalahan tidak seberapa. Lebih berat mana dengan kesalahan Brimob yang sampai bikin seorang anak kehilangan ayahnya? Lebih berat mana dengan duit rakyat yang dipakai buat beli gas air mata, namun gas air mata itu malah dilempar ke rakyat, padahal rakyatnya menggaji mereka. Fasilitas pentungan, ya panggah nggo nutuki rakyate. Ngeri nggak? Gaji yang dinikmati para anggota Brimob tuh sing awake keker-keker malah buat jotosi rakyatnya dewe. Kan kualik-walik. Loh, kemarahan rakyat itu sudah lama Pak Prabowo, sudah lama. Dan yang marah bukan hanya rakyat biasa. Mbok kira pegawai atau pejabat di daerah itu ora gresulo, ora kemrungsung, tidak sedikit ASN yang ikut sedih loh. Rakyatnya hidup makin susah dan uang negara malah dihambur-hamburkan buat program yang kemanfaatnya butuh waktu yang lama. Dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Loh kalau negara membiarkan hal-hal begini, gak nyampe 2030 Indonesia bisa bubar loh Pak. Sebaiknya Presiden Prabowo tidak lagi melindungi para pembantunya. Dan harus keluar dari intervensi-intervensi sebelumnya. Yang gak becus kerja, apalagi sampai ada korban jiwa segala. Tunjukkan dirimu sebagai Presiden untuk bersikap tegas. Jangan hanya ke anak buah yang korupsi aja tegas. Harus berani juga ganti anak buah yang bikin rakyat meninggal dunia. Biar apa? Ya biar tidak terulang kejadian-kejadian yang sama. Konten ini yang Begawan bawakan, tak buat sesaat usai Jumatan. Bisa jadi ada perkembangan lebih lanjut. Besok tak update lagi. Supaya masyarakat paham, supaya suara saya didengar oleh Pak Prabowo. Dan sampai aku ngonten, ini pada kemana pejabat-pejabat kita. Termasuk wakil rakyat itu. Kok pada meneng baik? Saya ingin joget-joget mana itu? Saya ingin ngomong biaya kos sehari 3 juta. Saya ngomong sehari 3 juta cukup. Mana itu? Keluar. Termasuk saya misui tolol. Dengan teriakan bubarkan DPR. Betul, jedula. Oh iya itu, Menteri Kebudayaan. Yang jadi koordinator Dewan Gelar. Yang ngasih gelar ke 141 tokoh. Mana tokoh-tokoh yang pada dapat gelar itu? Apa? Yang dapat
membantu masyarakat. Solusi apa yang mereka dapatkan? Yang mereka lakukan ketika mendapatkan penghargaan itu? Gimana sikap mereka? Dengan kondisi sekarang ini, pada menang baik itu, nggak berani itu. Pak Fakhri sama Bung Fadlizon yang sekarang wis duit jabatan, nongol tuh, temui para pendemo itu. Jangan sok-sokan, jadi bekas aktivis, wani nggak nemui mereka. Dibantu itu kepala negara buat nenangin hati dan pikiran rakyat yang lagi gelisah. Begawan yang ada di sini aja gelisah juga nih. Ini tekanan besar kayak gini. Jika presiden nggak mengevaluasi para pembantunya, kena bobrok, bunyok ini. Bukan hanya Kapolri sama Kapolda yang ndang digeser, ndang diganti. Itu Pak Amirah, Pak Amran tuh, Menteri Pertanian. Ganti juga dia. Dulu tak lem-lem itu Menteri Pertanian. Ternyata sekarang ya podo itu omongannya celap-celup. Orang genah ini. Ngeklaim kita mampu swasembada beras, namun beras malah langka di pasaran. Apaan tuh? Beras premium, ya regane mudah. Ini semua kan jadi gak masuk logika ini. Wangel ini. Anomali antara pernyataan pemerintah dengan fakta di lapangan. Ganti tuh kepala BGN, Pak Dadan Hidayana. Ngomong 2 atau 3 minggu terakhir kasus keracunan MBG di mana-mana. Di Bengkulu ada 283 anak. TK PAUD korbannya itu. Bahaya itu. Kalau sampai korban nyawa kayak gimana nih? Siapa yang harus ditutup? Di Sragen, Jawa Tengah, malah tekan 365 orang. Keracunan. Ini bukan mergo panganan, ini perkara sanitasi sama menjaga kehigienias. Higien. Yang ada di dapur tuh bersih. Kemudian di Sleman juga ada itu 379 siswa keracunan berasal dari sekolah di Berbah sama Melati itu. Ngeri bos. Itu baru yang kedata. Sehingga kedata ora terhitung. Masih ada juga tuh di berbagai daerah. Kan banyak tuh masyarakat pada demo kenaikan PBB. Itu tandanya Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri gak becus mengkoordinasi para kepala daerahnya. Ingat loh, sebentar lagi Jateng bergerak gegara pajak kendaraan muda edan-edanan itu. Driver ojol wis mulai mengobrolkan topik ini. Terus awal September tanggal 3, giliran Jawa Timur mau mendemo Bukovipa. Mau sampai kapan ini semua diabaikan? Mau sampai kapan negara ini terus kisruh, ruwet? Sedangkan ada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dengan menggunting di tengah-tengah lipatan. Hati-hati itu bagi mereka itu. Bila kepala negara tidak bersikap tegas, wes masalahnya merembet kemana-mana ini. Ini politik loh, Bung. Saya tidak meden-medeni, saya tidak memprovokasi. Mahasiswa dalam hal ini, badan eksekutif mahasiswa, tidak akan tinggal diam. Dan pasti akan didukung oleh rakyat. Belum lagi para buruh, yang sekarang semakin susah. Wong cilik, orang biasa yang merasa kesulitan nyari nafkah. Ya kan melu obah ini. Mari Pak Prabowo, ingat ini. Jangan didiamkan aja. Atau gini aja lah. Nek memang bingung, gak tahu, gak bisa bersikap tegas. Apa taruh aja tuh, jabatan sekalian, Wapres diajak itu. Bukan malah kon ganteni, so tambah beludak demo-demo itu. Bisa apa itu? Wakil Presiden dalam menangani seperti ini. Kemarin kelihatannya menemui para pendemo, mana? Kepala negara jangan diam saja dengan kondisi ini. Ojo mikir kepala negara yang ke-7. Jangan diberi panggung. Jangan diberi panggung. Dia adalah sumber utama dari situasi yang makin belangsak ini. Semoga akibat tingginya tekanan rakyat gak bikin trauma Pak Prabowo. Merasa deja vu mengulangi kejadian kerusuhan 98. Yang diikuti sikapnya kabur dari Indonesia ke Jordania. Tenan loh Pak. Ojo melayu. Menghilangkan diri jangan. Rakyat masih banyak yang mendukung Anda. Samperin tuh PDIP. Samperin tuh partai-partai yang masih mau mendukung. Jangan ikut-ikutan merawan arus. Rakyat gak nuntut turunkan presiden loh. Enggak loh. Jadi mestinya Pak Prabowo bisa tenang berpikir. Sekarang Pak Prabowo harus bisa memutuskan apa saja yang lebih penting harus diambil. Demi rakyat. Yang kena apa yang terjadi di Jakarta itu merembet ke wilayah loh. Ingat loh.
korban seorang ojol genah memicu aksi solidaritas rakyat yang punya profesi yang sama di setiap daerah. Tidak perlu pola mendengar yang disampaikan sama mantan kepala BIN, Pak AM Hendro Priyono, yang bilang dalam demo rusuh DPR itu berasal dari luar negeri. Nggak usah didengarin. Di luar mana itu, luar kota, apa luar angkasa alias alien gitu, nggak usah. Atau di luar nalar atau nah Pak Hendro Priyono nyebutnya ya luar negeri. Babi bagi Begawan, ya mau segitu-gitunya itu analisis pensiunan yang nggak ngerti perasaan rakyat. Situasi sekarang beda dengan saat dia masih kepala BIN. Pena wae pihak yang tidak bersangkutan sama kebijakan negara diseret-seret mengkambing hitamkan luar negeri. Biar seolah-olah ada musuh baru. Jangan mengalihkan isu lain lah. Penting rampung masalah ini. Nah, ingat semua sengkarut masalah negeri ini termasuk ketegangan rakyat sama negara ini. Lebih pertanggungjawaban mantan presiden yang anaknya dan sikap dia mendukung pemerintah. Apa masih berani bilang kepemimpinan Pak Prabowo kuat? Apa yang tetap anggap punya dukungan besar? Mana suaranya? Lo yang kayak gini tetap persepsi publik pada kepemimpinan Prabowo Gibran masih di atas 80%. Hah? Survei apa itu? Ini survei para penjilat-penjilatnya itu. Nah isih rusak. Ya sing rusak itu para surveyor. Kekacauan begini, apalagi peristiwa tertabraknya Mas Afan. Lu aku harus nonton video ini berkali-kali. Gonta-ganti tak ulangi, grantes. Ame tak dua kok di opening. Kok ngeri. Ya gak pas lah. Mesti visualisasi kejadian nggak jarak dekat. Apa penyebabnya jelas? Seorang peserta aksi bisa-bisanya dilindas sama kendaraan taktis. Lah nek polisi nyebutnya erantis, lah piye kayak gitu? Kok tak disebut dilindas? Ditabrak. Lah piye kejadiannya? Jadi semalam masih banyak peserta aksi yang bertahan. Salah satunya di kawasan Pejompongan tuh kalau nggak salah. Tak prediksi nih. Kalau dilihat rekamannya, tiba-tiba kendaraan itu ngebut kok. Itu. Memang sebagian besar wis do minggir. Lah Mas Afan jane dudu ame nantang-nantang di tengah jalan, bukan. Dia termasuk yang mau ke pinggir. Hanya saja dilalah kepleset, terjadilah dia tabrak, dilindas. Ngerantes, ngeri. Lo awalnya itu truk sempat berhenti loh. Harusnya anggota Brimob yang dikendaranya turun. Mengusung Bung Afan dibawa ke askes atau rumah sakit. Saat masyarakat pada datang, mereka malah bablas. Otomatis tubuh yang masih tergeletak itu terlindas. Nah, mereka kayak gitu, ngikut petinggi negeri, suka kabur dari masalah. Mereka pada belajar itu begini. Gak mau bertanggung jawab. Lah terus gimana? Ayo kita tunggu saja perkembangannya. Yang pasti Om Begawan saat ini memohon, menuntut, memberikan saran kepada Pak Prabowo. Ambil tindakan tegas agar Pak Prabowo marwah sebagai presiden semakin kuat. Ganti Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar semuanya bisa tenang. Jangan salah paham Pak. Ini hanya ungkapan hati nurani Om Begawan. Demi negeri ini, demi masyarakat ini. Salam Begawan, salam Opol. Jangan salah paham. Dadah.